Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Para pencinta ilmu dan dakwah Islamiyah dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Suatu hari Baginda Rasul pernah khawatir terhadap umatnya di akhir zaman. Khawatir terhadap umatnya pada satu zaman nanti, di mana kata beliau, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Akan datang satu zaman nanti bagi umatku, kata Baginda Rasul, di mana umatku begitu amat cinta dengan 5 perkara. Kalau begitu amat cintanya dengan 5 perkara itu, wa yansawnal khamsa, umatku satu zaman nanti juga akan melupakan 5 perkara yang lain. Apa 5 perkara yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Nabi itu? Yang pertama, kata Rasul, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Pada satu zaman nanti, kata Rasul, umatnya begitu amat cinta dengan dunia, begitu amat cinta dengan urusan dunia, seakan-akan dia jadikan dunia ini sebagai tujuan akhir. Padahal kata Rasul, kun fi dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu, hiduplah kamu di dunia itu seakan-akan seperti orang asing, seperti pengembara yang akan pulang dan akan kembali kepada Allah, bukan tujuan. Dia kejar dunia pagi, siang, sore, malam, seakan-akan dunia itu menjanjikan kehidupan yang abadi. Jika dikejar dunia semakin jauh, maka wajar ketika seseorang itu berbujur kaku, jasad tanpa ruh. Datang malaikat, ya ibna Adam, atarokta dunia ami dunia tarokatka. Apakah kamu meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kamu? Tentu jawabannya dunia yang meninggalkannya. Dikala orang sebagai umat baginda Rasul, dikala itu banyak manusia yang terlena dengan kehidupan dunia, dan kata Rasul, wa yansawnal akhirah, mereka lupa dengan urusan akhirat. Para pencinta ilmu dan dakwah yang dimuliakan Allah. Lalu yang kedua, kata Rasul, yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Umatku di satu zaman nanti begitu amat cinta dengan kehidupan, begitu amat suka dan cinta dengan gaya hidup. Dikala mereka hidup itu dijadikan tujuan, kadang-kadang dihiasi dengan banyaknya persaingan gaya hidup modern. Dikala itu, kata Rasul, umatku wa yansawnal mauta, tidak sedikit dari mereka yang ketika hidup itu cinta dengan kehidupan sehingga lupa dengan al-maut, lupa dengan perkara yang memisahkan antara anak dengan orang tua. Satu perkara yang akan datang tiba-tiba dan misterius tentunya. Peristiwa yang memutuskan kelezatan dunia, al-maut, kematian, yang dilupakan oleh sebagian besar dari umat baginda Rasul di akhir zaman.
Padahal kata Ali, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Pesan Ali, sesungguhnya dari bermacam pelajaran dalam kehidupan dunia ini, yakfikal mautu ibratan, cukup bagimu, kata Ali, kematian itu sebagai ibrah. Kematian itu sebagai pelajaran yang besar. Setiap kita yang memiliki nyawa pasti akan merasakan apa itu yang disebut dengan kematian. Maka boleh kita hidup, tapi jangan lupa mati. Takut dengan mati, jangan hidup. Jangan sampai kita takut dengan kematian, tapi bagaimana cara kita menyiapkan bekal untuk mati. Lalu yang ketiga, kata Rasul, dengan penuh kekhawatirannya itu akan datang satu zaman nanti bagi umatku, yuhibunal kusura wa yansaunal kubur. Di akhir zaman nanti umatku, kata Rasul, begitu amat resep, begitu amat cinta umatku dengan gedung-gedung yang megah, gedung-gedung yang mewah, aksesoris dunia yang luar biasa, istana-istana besar, rumah-rumah bertingkat dan mengkilat, mobil-mobil mewah yang bertingkat-tingkat. Dikala umatku begitu amat cinta, kata Rasul, dengan urusan dunia dalam bentuk gedung-gedung yang mewah, gedung-gedung yang megah, wayan saunal kubur. Tidak sedikit dari mereka hadirin yang melupakan tempat akhir dalam kehidupan ini, al-kubur, yaitu kubur. Satu tempat yang mungkin kalau kita lewat ini dianggap angker, satu tempat yang asing, padahal itu tempat istirahat terakhir. Banyak dilupakan orang. Lalu yang keempat, kata Rasul, yuhibunal mala wa yansaunal hisaba. Umatku di akhir zaman nanti, kata beliau, begitu amat cinta dengan urusan harta. Dia kumpulkan, lupa dengan hisab. Dia cari ke sana, ke sini, sikut kiri, sikut kanan. Kadang-kadang tidak mengenal apa itu haram dan halal. Dia campurkan menjadi satu. Yang jelas dengan harta itu dijanjikan baginya kebahagiaan yang abadi. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah, yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba. Umatku, kata Rasul, satu zaman nanti begitu amat cinta dengan urusan harta. Dia kumpulkan harta itu. Ketika sudah mati ke liang lahat, baru dia paham bahwa hartanya ini dibagi dua. Ada yang bisa menolong dan juga bisa menjadi bencana. Oleh karena itu, dikala kita dianugerahkan harta, kekayaan, amanah, harta yang berlimpah, maka jangan lupa ada sebagian harta orang lain yang ada pada harta kita. Ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Jadikan harta yang kita miliki ini, bersihkan dengan zakat, bersihkan dengan sedekah, infak, donasi. Kita lihat hari ini bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Cianjur sana, Jawa Barat, tertimpa musibah beruntun. Bahkan ada gempa susulan ketika itu. Ayo, yang kita memiliki kelebihan harta, kita keluarkan donasi kita, infak kita untuk meringankan beban saudara kita di sana. Dikala umat baginda Rasul itu begitu amat cinta, getol mencari harta, tapi lupa dengan urusan hisab, hitungan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dibangkitkan nanti di yaumil hisab, di
di mana seluruh harta kita akan dihisab, dihitung, diminta pertanggungjawabannya dari mana dan kemana. Bukan hanya harta saja yang akan dihisab oleh Allah, usia umur kita, kesehatan kita, nikmat yang Allah titipkan, anak yang Allah titipkan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Di antaranya adalah harta yang kita cari dan kita kumpulkan selama di dunia ini. Maka jadikan semua fasilitas itu, nikmat itu, titipan itu menjadi amal jariah dalam kehidupan kita nanti. Lalu yang terakhir hadirin, para pencinta ilmu dan dakwah yang dimuliakan Allah, kekhawatiran baginda Rasul yang kelima, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Umatku di akhir zaman nanti, kata beliau, begitu amat cinta dengan ciptaan yang Allah ciptakan, makhluk yang Allah jadikan. Kalau begitu amat cinta dengan apa yang Allah ciptakan, seseorang begitu amat cinta dengan anaknya, boleh. Seseorang suami sangat begitu amat bangga dengan istrinya, harus. Seorang istri begitu amat bangganya dengan suami yang soleh, anak yang lucu, harus. Tapi ingat hadirin, semua itu adalah amanah dan makhluk Allah. Kadang-kadang orang terlena sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga keluarga kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi